Selamat malam. Perkenalkan saya Fatima. Saya akan membawakan topik terkait evaluasi dan optimalisasi keuntungan ternak layer. Kita mulai dulu dengan tren harga komoditas utama layer, ya Bapak Ibu. Di sini saya tunjukkan monitoring kami ya, monitoring kami terkait yang biru ini harga telur, yang merah ini harga DOC layer, dan yang ungu ini adalah harga pakan. Kalau dilihat sekilas di tahun ini, ini Agustus 2019 sampai Oktober 2020 ya. di 2020 kita memang start dengan angka harga telur yang cukup bagus, dan kalau kita hitung-hitung kan memang dari tren memang lebih baik daripada tahun kemarin 2019, walaupun memang ada beberapa kali sempat jam turun, maksudnya anjlok, tapi bisa segera direcovery ke angka yang cukup baik di angka 20.000 ke atas gitu. Jadi kalau lihat harga telur tahun ini cukup bersahabat ya Bapak Ibu, secara rata-rata masih cukup bersahabat. Nah, untuk harga DOC, nah ini kelihatan memang harga DOC ini kalau dilihat angkanya memang cukup lebih tinggi, konsisten lebih tinggi kalau kita lihat dibanding tahun lalu, terutama akhir-akhir bulan ini, Juni sampai bulan Oktober ini kelihatan sekali memang harga DOC-nya sangat meningkat. Mungkin ini ada hubungannya dengan keputusan pemerintah terkait populasi ya, pemotongan populasi beberapa parent stock yang ada di Indonesia. Nah, ini memang akhirnya berimpact sekali pada harga DOC dan juga ketersediaan DOC layer ya di lapangan. Kemudian kalau harga pakan ini kita monitor dari tahun lalu Agustus sampai dengan Oktober, sebenarnya kalau dilihat angkanya masih cukup stabil di angka 5.000, 5.200 sampai 5.300 ya yang terakhir ini. Jadi sebenarnya kalau tahun ini yang cukup challenging adalah lebih ke pertama adalah harga DOC itu sendiri, dan juga mungkin ada fluktuasi sedikit di harga telur. Nah, kalau melihat grafik seperti ini, sebenarnya seberapa untung sih kita? Kalau dari kami berdasarkan harga beberapa komoditi utama layer yang lainnya, item-item yang masuk untuk menghitung BEP, break even point atau harga impas, itu kami membuat angka di 3,5 kali harga pakan. Ini cara pintasnya kita ngitung harga BEP kita 3,5 kali harga pakan. Sebenarnya 3,5 ini adalah harga yang angka 3,5 ini harga kondisi saat performance yang normal-normal aja. Kalau kondisi performance yang bagus bisa di 3,25, atau kalau pas lagi ada challenge penyakit, mungkin lagi kondisi ayam kurang bagus, bisa naik sampai di 3,75. Nah, akhir-akhir ini mungkin hit di 3,75 untuk BEP-nya. Tapi kalau kita hitung dengan kondisi farm yang normal, kita bisa pakai koefisien 3,5 kali harga pakan saat ini. Berarti misalnya harga pakan 5.000 itu bisa angkanya bisa di antara sekitar 17,5 sampai 18.000 ya Pak untuk BEP saat ini. Nah, kita masuk ke bagaimana sih cara mengevaluasi keuntungan ternak layer secara bisnis. Ini saya masukkan beberapa list item yang termasuk dalam biaya produksi. Jadi ada biaya bulet, ada biaya operasional, depresiasi kandang, biaya pakan, dan biaya medikasi. Ini sebenarnya untuk beberapa item nomor 1 sampai nomor 5, kecuali nomor 4 mungkin nanti saya juga ada sedikit penjelasan lebih lanjut di slide berikutnya. Terus juga kalau pemasukan pasti dari harga telur dan juga harga afkir. Kadang-kadang mungkin ada yang jual kotoran ya, tapi sebaiknya ini nggak masuk ke item pemasukan sih, mungkin bisa dipakai untuk kebutuhan yang lainnya atau CSR atau yang lain. Nah, ini beberapa item yang nanti masuk dalam perhitungan. Kemudian evaluasinya
evaluasi itu nanti kita juga akan bahas terkait bagaimana kita mengevaluasi FCR total farm dan juga hande produksi dari total farm itu sendiri. Untuk biaya-biaya tadi yang masuk operasional itu adalah biaya pertama adalah biaya bulet. Biaya bulet itu berarti dihitung dari, kalau bikin bulet sendiri kan berarti dari harga DOC sampai ke harga telur ayam yang siap bertelur. Nah, ini kalau kita hitung-hitung, ini dari beberapa sumber ya, kita sempat diskusi dengan beberapa peternak, berapa sih angkanya di tahun ini gitu. Jadi untuk menghitung biaya bulet ini berarti kan kita butuh harga DOC, terus biaya pakan DOC sampai 16 minggu, terus biaya pemeliharaan tuh dari rata-rata peternak bilang sekitar 5.000 sampai 5.500 per ekor idealnya. Terus biaya obat vaksin ini lengkap, ini ada kenaikan dari tahun lalu yang mungkin sekitar hanya 5.000, 5.500, ini naik di rata-rata di 6.000 per ekor. Dan juga pasti ada biaya kematian dan juga biaya tadi obat vaksin kematian ya, mortalitas yang ada di fase ini. Nah, semua itu nanti kita jumlah biayanya dibagi dengan jumlah telur yang dihasilkan selama periode. Jadi kita ambil 22 kilo per periode gitu ya, per ekor. Jadi angka biaya bulet ini memang cukup tinggi tahun ini dan mungkin juga akhirnya akan menggerus keuntungan farm secara keseluruhan. Jadi kalau di total ini ketemu biaya bulet itu sekitar 1.450 sampai 1.500 per kilo telur. Ini tadi kan karena kita bagi dengan hasil telurnya, hasil telur satu periode. Jadi kita ambil costnya sekitar segini untuk harga bulet, biaya bulet per kilogram telurnya. Kemudian untuk biaya operasional di fase layer itu ada sekitar 2.000 sampai 2.500. Terus depresiasi kandang juga perlu dihitung karena kan memang ada lifetime-nya. Biasanya kan hanya sekitar 7 tahun, itu berarti sekitar 5 periode itu memang harus ada perbaikan dan yang lain, dan itu memang harus kita hitung dari sekarang. Jadi kita memastikan bahwa nanti kita bisa mempunyai cash flow untuk memperbaiki kandang kita saat nanti waktunya sudah harus diperbaiki. Jadi ada cost depresiasi ini gudang, kandang, mungkin ada kantor sekitar 1.700 sampai 2.000 rupiah per kilo. Nah, kemudian ada juga biaya obat, vaksin, dan vitamin. Nah, kalau kita amati memang dari sejak AJP ya, sejak AJP dilarang kemarin, memang ada tren, memang ada kenaikan biaya, terutama biaya suplemen-suplemen. Kalau nggak biaya suplemen langsung ke biaya pengobatan, karena memang posisinya peternak pasti akan mencari alternatif pengganti AJP-nya. Saya yakin Bapak Ibu juga mungkin di lapangan juga mencari alternatifnya, atau bahkan kalau pas lagi nggak pakai sama sekali, kalau pas kena penyakit ya malah kena beneran, akhirnya biaya pengobatannya juga meningkat gitu. Nah, estimasi untuk biaya vaksin, vitamin per kilo telurnya itu sekitar 600 sampai 700 rupiah per kilogram. Lanjut ke biaya pakan. Jadi kalau biaya pakan kita amatin ya. Jadi saya punya data ini, data harga jagung, karena jagung itu dipakai 50%-an ya di pakan layer terutama. Nah itu kalau kita lihat, ini saya punya data sejak tahun 2018, 19, 2020. Jadi yang biru ini tahun 2018, yang dulu mungkin Bapak Ibu sempat mengalami juga waktu masa-masa kita benar-benar krisis jagung sampai harganya melonjak sangat tinggi, hampir 7.000 waktu itu. Tapi ini 2018 itu hanya di kisaran
sekitar 5.700 sampai 6.000-an. Nah, ini di tahun berikutnya sudah mulai sedikit kondusif, dan di 2020 ini mungkin ya kita cukup apresiasi juga usaha pemerintah, karena memang harga jagung ini sudah cukup kondusif dan tidak memberikan fluktuasi yang berarti. Mungkin di waktu-waktu tertentu kemarin sempat kita dengar ada harganya murah, cuman cari jagungnya susah, tapi ya memang sempat ada fase itu ya, tapi memang setelahnya memang bisa termanage cukup baik dibanding 2 tahun ke belakang. Jadi harga jagung lumayan kondusif. Kemudian untuk harga bahan baku yang lain, kalau tadi jagung kan 50%-an sumber energi, untuk bahan-bahan baku yang lain ini biasanya masuk di pakan-pakan jadi atau pakan konsentrat. Ini sebenarnya secara tren harga, ini saya tunjukkan harga soybean meal atau harga SPM atau harga PKK penggil kedelai ya, itu sumber protein utama juga buat ayam petelur. Itu memang sebenarnya sejak ini saya show di bulan April ya tahun 2020, memang secara gejolak walaupun ada kasus COVID sempat memang untuk SPM COVID kan Januari Maret. Nah, ini Indonesia kan baru kedampak Februari Maret. Nah, ini April memang sedikit ada kenaikan ini, kemudian sempat terkendali lagi, cuman karena ada beberapa case di produsennya. Kalau produsen PKK itu kan semua impor nggih. Produsen PKK itu mayoritas dari Amerika, dari Argentina, dari Brasil. Itu kan memang posisinya mereka ada produsen terbesar gitu untuk PKK ini, dan memang untuk ini tren dunia memang terakhir kita bisa lihat bahwa sekitar September sampai aktual Oktober pertengahan ini memang trennya masih naik terus Bapak Ibu untuk harga SPM, dan posisinya memang ini lebih karena beberapa faktor yang numpuk jadi satu. Ada case cuaca di Amerika yang lagi nggak kondusif, jadi panennya juga terkendala. Terus kemudian panen besar itu sebenarnya udah lewat ya. Panen besar itu di bulan Agustus kemarin. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau lihat bulan Agustus kemarin ya memang panen harganya masih cukup terkendali, bahkan sempat ada sampai turun karena memang supply-nya tinggi. Nah, setelah itu memang setelah ini kan memang posisinya ada panen, cuman kan nggak banyak. Terus kemudian juga ada posisi Cina sudah mulai recovery, jadi mereka kebutuhan SPM-nya juga sangat tinggi. Mereka lagi bergeliat di posisi peternakannya, terutama peternakan babi ya, itu lagi difokuskan ke sana. Dan juga yang pasti impact COVID mungkin yang berkelanjutan, karena kan memang di Amerika sendiri kan case-nya cukup tinggi juga untuk COVID, jadi ada kendala-kendala terkait suplai dan pengapalan waktu itu. Nah, ini tren sumber bahan baku, sumber protein SPM. Biasanya ini memang untuk tren, karena ini barang-barang impor nih. Barang-barang impor memang akhirnya karena dia sumber proteinnya harganya mahal, otomatis pasar akan nyari bahan baku sumber protein yang lain, dan itu pasti juga akan menggeret harga bahan baku yang lainnya. Contohnya ada MBM, CGM, itu kan impor semua. CGF, kalau asam amino sintetik beberapa juga karena demand-nya jadi naik, akhirnya menaikkan juga harganya. Ini case seperti ini memang fluktuasi ya, tren global. Jadi secara harga mungkin memang nanti trennya ada sedikit kenaikan sampai akhir tahun. Cuman kita lihat di tren harga pakan sebenarnya masih cukup terkendali. Tadi saya sampaikan atas biru ini adalah harga telur, kemudian yang merah ini adalah harga pakan per tahunnya. Jadi kalau kita average dari tahun 2015 sampai ke 2019 ini memang dari 48 sempat turun ke 46, naik ke 48 tahun 2017 yang mulai ada krisis masalah jagung itu. Nah, terus naik ke 51,
53, dan di 2020 ini kalau sampai Oktober rata-rata dari mayoritas harga pakan di lapangan itu jatuh di harga 5.300-an gitu. Paling nanti ada sedikit kenaikan sedikit di akhir tahun, tapi insya Allah itu memang posisinya diusahakan seoptimal mungkin tetap achievable atau tetap bisa teraccept di market. Ini untuk biaya pakan. Terus kemudian tadi beberapa item sudah kita list ya. Terus kemudian bagaimana kita mengevaluasi performance di farm itu sendiri. Kita pakai dua parameter sebenarnya. Satu adalah FCR dan kedua adalah hende produksi. Nah, kalau kita biasa mengevaluasi per kandang itu bagus untuk mengevaluasi performance suatu vlog ya, satu kandang gitu. Misal satu kandang populasinya sekitar 2.000 atau 3.000 ekor, itu kita bisa lihat performanya seperti grafik-grafik gitu. Nah, tapi kalau khusus karena ini kita bahas bisnisnya, dan biasanya satu farm itu kan bukan hanya terdiri dari satu kandang layer aja, tapi biasanya satu farm itu punya ayam starter, punya ayam grower yang keduanya juga belum bertelur, dan juga pasti juga punya ayam layer, baik ayam muda, lagi puncak, dan juga ayam tua. Nah, ini kita untuk ngitung bisnis ini kita ngitungnya akhirnya kan global, total satu farm gitu. Nah, FCR mungkin Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar, tapi kita refresh juga. FCR itu cara ngitungnya adalah jumlah pakan yang dihabiskan kilo satuannya dibagi jumlah telur yang dihasilkan dalam satu farm itu gitu. Nah, kemudian FCR atau FCR total farm ini itu kalau berdasarkan kalkulasi kita melihat korelasinya ya. Jadi yang masih menguntungkan itu adalah di kisaran 2,5 sampai 2,6 untuk FCR-nya. Nah, kalau sudah di atas ini, di atas 2,6, yaitu biasanya sih sudah nggak ada, istilahnya keuntungannya sudah tipis sekali atau bahkan malah nggak untung. Nah, kita usahakan hit di angka 2,5 sampai 26, atau kalau bisa malah di bawah 2,6. Nanti gimana caranya mungkin kita bicarakan di slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah faktor hende produksi total farm. Jadi tadi ada ayam bulet, ada ayam DOC, ada ayam petelur, itu dijumlah semua telurnya. Kalau yang telur kan pasti di fase laying semua, berapa butir, dibagi total tadi ayam di semua fase di dalam satu farm itu kita bagi semua per ekornya. Jadi idealnya kalau hende produksi total farm itu masih menguntungkan itu kalau posisinya di atas 75%. Jadi perlu dibedakan ya. Kalau hende di satu kandang itu kan memang ada istilahnya apa ya, ada fase layer terutama itu idealnya di 80-an 6, itu rata-rata dari awal sampai akhir panen satu siklus itu 86 itu sudah bagus sekali. Tapi kalau ini karena memang ada DOC, ada pulet yang belum bertelur, di angka 75 itu sudah terhitung bisa untung gitu. Saya ada Nah, bagaimana cara mengoptimalkan keuntungan di bisnis layer itu? Tadi ada dua yang perlu kita sentuh ya. Yang pasti adalah kita memastikan FCR kita atau FCR di total farm itu tidak lebih besar dari 2,6, jadi 2,6 ke bawah ya. Karena jika kalau sudah di atas 2,6 itu kita urgent harus segera melakukan action untuk memperbaiki FCR kita gitu. Nah, sebenarnya FCR kalau kita pecah lagi ya, FCR itu kalau di fase layer kan tadi satu farm kan ada DOC, ada pulet, dan juga ada layer. Nah, layer sendiri, fase layer sendiri dari start bertelur sampai akhir itu sebenarnya dengan FCR 2,2 sampai 2,3 aja
per kandang ya, per satu siklus itu udah bagus sekali, 2,2 sampai 2,3, apalagi kalau bisa lebih baik dari itu. Nah, pastinya 2,2 sampai 2,3 itu kan hanya merepresentasikan di performa di fase layer. Nah, kalau itu nanti sudah kemasukan pulet, itu nanti posisinya FCR-nya pasti akan FCR-nya akan angkanya nambah, tapi akan lebih boros ya hitungannya. Jadi per fase itu ada sekitar nambah 0,15 sampai 0,2. Jadi kalau FCR di fase layernya satu siklus itu ketemu 2,2, berarti kalau ngitung totalnya, total farmnya berarti kira-kira 2,2 tambah 0,15 ditambah 0,2 lagi, jadi sekitar 2,55 ya. Nah, itu memang sudah istilahnya hitungannya sudah bagus gitu. Nah, gimana kok kita harus pegang itu, karena sebenarnya angka total farm 2,6 itu ada hubungannya juga sih dengan persen Hendy total farm. Jadi kalau kita lihat di persen Hendy total farm, persen Hendy total farm ini sebenarnya kalau performa di fase layer itu sesuai standar, berarti sesuai standar ISA ya, Hendy-nya bagus 90%-nya bisa sampai hampir 4 bulan, terus berat telurnya juga bagus. Itu kalau standar aja total farm itu hanya akan ketemu di 84%. Nah, ini kalau kecemplungan atau istilahnya kalau ada pulet masuk, nah itu udah nanti Hendy-nya sudah akan turun di sekitar 75 sampai 76%. Nah, makanya ada patokan ini sebenarnya, ini berdasarkan hasil perhitungan sebenarnya. Nah, jadi kalau Hendy-nya Hendy total ya, Hendy total itu posisinya di 70%, itu kalau hasilnya ya, istilahnya hasilnya itu bisa dipakai untuk membayar biaya pakan, terus menutup biaya operasional, dan juga nanti untuk menutup biaya pulet. Kalau Hendy-nya sudah di bawah di 60-an%, itu berarti itu hanya bisa untuk nutupin biaya pakan dan operasional. Kalau nanti Bapak Ibu pas waktunya harus mulet dengan Hendy 60%, itu pasti sudah keganggu cash flow-nya, dan udah nggak ada untung ya, nggak ada untung lagi gitu. Nah, sedangkan kalau Hendy-nya udah 50%, ya itu cuman cukup buat bayar pakan aja, nanti biaya operasionalnya nombok, dan jadinya kan nggak untung. Makanya kalau kita rutin mengevaluasi di farm, total farm Hendy-nya kalau sudah di 60% itu harus segera dilihat lagi. Maksudnya kalau misal satu farm itu populasinya ada sekitar 20.000 ekor gitu, kita harus pastikan per kandangnya, terutama yang fase laying ya, itu dipastikan bahwa mana yang sudah tidak produktif itu harus segera di-upgrade untuk mengembalikan mengembalikan angka Hendy produksi itu tetap di atas 70-an%. Ini hubungannya nanti dengan cash flow Bapak Ibu semua. Nah, itu poin yang memang perlu kita pegang benar-benar, bagaimana nanti kalau istilahnya poin yang harus benar-benar diperhatikan, yang memberikan indikasi sebenarnya apa yang harus kita lakukan, atau kita sudah cukup aman, cukup untung, atau memang kita harus segera merombak atau memperbaiki kondisi di internal kita. Nah, di sini saya ingin mungkin mengingatkan kembali ya, kita mengingat bareng-bareng bahwa untuk menjaga keuntungan, memang akhirnya kan kita harus memastikan bahwa
output yang kita terima atau harga telur dan yang lain kita terima bisa menutup semua kos produksi. Nah, di kondisi-kondisi tertentu, kondisi sulit saat harga telurnya sangat mungkin pas lagi drop kayak tadi misal harganya di 16 17 PEP itu kan kita mau nggak mau kan memang tetap harus mengoptimalkan, mengefisiensikan biaya produksi di dalam keseharian produksi ayam kita gitu. Nah, pastikan konsep efisiensi biaya produksi itu harus ditetapkan secara bijak. Jangan terus langsung kita cost tertinggi kan mungkin pakan ya. Jadi langsung kita ganti pakan, misalnya betul ganti pakan yang agak murah lah biar cost flow-nya masih bisa jalan atau kita masih untung, seolah-olah untung. Padahal sebenarnya kita harus telisik lebih dalam lagi ya, maksud kita evaluasi lagi lah lebih dalam. Jadi untuk efisiensi biaya produksi sebaiknya pilihan mengganti pakan itu adalah yang terakhir. Kita masih bisa mengupayakan untuk pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya yang mungkin bisa kita optimalkan. Contohnya misal kita disiplin melakukan program biosecurity, itu mungkin kalau dihitung itu biaya ini ngeluarin desinfektan dan yang lain gitu ya. Di titik tertentu memang itu memang rutin pengeluaran, cuman saat kita disiplin itu farm kita bisa benar-benar terjaga dan challenge atau risiko ayam terkena penyakit itu bisa terlindungi. Jadi ayam nggak gampang sakit, karena kalau gampang sakit wah udah produksinya turun, terus kemudian produksinya turun, mungkin ada kematian, jadi malah ruginya nanti tambah nggak karu-karuan gitu. Nah itu kemudian kita juga mungkin bisa melakukan modifikasi. Mungkin ini contoh aja, tapi nanti saya yakin Bapak Ibu pasti tahu mana poin-poin yang bisa lebih dioptimalkan dari sisi biaya gitu. Nah ini contohnya adalah kita masang instalasi-instalasi yang sederhana mungkin, tapi itu bisa memangkas waktu, tenaga kerja kita melakukan sesuatu. Misal contoh kita pasang ini tempat makan, tempat pemberi pakan atau untuk ngasih pakan ini semi otomatis. Ini bukan otomatis, kalau otomatis kan biayanya mungkin mahal, tapi ini semi otomatis aja. Jadi anak kandang nanti bisa langsung mengaplikasikan ini dengan mudah, karena memang dengan mengganti ini aja itu sebenarnya pertama waktu untuk ngasih pakan juga tidak terlalu lama, karena mereka langsung dimasukkan, misal ini contohnya sederhana aja, dimasukkan ke sini terus langsung digeret ke sepanjang kandang. Itu akan memakan waktu lebih singkat, dan waktu anak kandang bisa dipakai, dioptimalkan untuk istilahnya mengerumat ayam lebih lagi. Misal waktunya bisa dioptimalkan untuk mengevaluasi ayam, ngecekin ayam, mana yang besar, mana yang kecil, yang sakit, itu bisa istilahnya lebih terfokus dengan kegiatan lain yang lebih bagus. Karena kalau anak kandang punya waktu yang rutin untuk ngecek kondisi ayam, mana yang sakit, mana yang kecil, terus disendirikan, itu akan mampu menjaga keseragaman ayam sehingga produksi akan tetap terus stabil. Persaingan ayam di dalam kandang antara kanan kirinya juga bisa terjaga, jadi performa produksi terutama akan lebih stabil atau persisten gitu. Itu sedikit contoh aja, karena ini tadi kalau ini contohnya kita ngasih tempat pakan semi otomatis, pemberi pakan semi otomatis, itu kita sudah ngemat sekitar 4 gram sendiri per ekor ini saat aktivitas ayam makan. Kemudian juga sekitar 1 sampai 2 gram juga saat ayam saat pakan diberikan. Kalau pakai metode konvensional mungkin ditabur gitu pakai piring atau pakai sekop kecil gitu ya, itu kan pasti terhambur semua. Nah ini sebenarnya contoh saja bagaimana kita bisa mengoptimalkan efisiensi tapi tanpa mengganggu produktivitas
ayam itu sendiri, dan juga mungkin malah waktunya bisa lebih fokus, lebih bermanfaat untuk kegiatan lain yang juga bermanfaat juga untuk kelangsungan produksi di kandang. Ini Bapak Ibu kalau lihat misal ini kan totalnya kan ada 4 kan, berarti sama 2 gram pakan yang hilang saat di proses makan dan juga tertinggal di plon, kemudian saat menyebar pakan ke tempat plon pakan itu, kalau kita hitung, kalau kita kalikan harga 5.000 saja kali 10.000 ekor, kita bisa hemat 9 juta per bulan. Ini contoh mawon. Saya yakin nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi mana-mana yang masih bisa diefektifkan agar produktivitas atau kita masih bisa menjaga cost produksi kita jadi lebih baik gitu. Nah, ini terkait beberapa action mungkin ya. Nah, ini saya juga punya himbauan mungkin ya. Jadi yang utama untuk kita bisa mengoptimalkan keuntungan kita berbisnis ayam itu pasti adalah kuncinya adalah kita menjaga ayam untuk tetap berproduksi secara stabil, jangan sampai terganggu produksinya. Ini kalau saya langsung nyorotinya ke FCR, karena FCR ini kan sangat berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan dan konversi pakan itu sendiri terhadap produksi telur. Nah, mungkin saya juga ngamatin di beberapa peternak yang mungkin trennya saat harga kurang bagus, kerasa banget itu ada yang mulai ganti-ganti pakan. Itu kalau dilakukan dengan baik mungkin tidak masalah, tapi mayoritas yang saya lihat adalah penggantian itu mungkin secara drastis, jadi langsung ganti pakan gitu. Nah, itu biasanya kan langsung berdampak ke kesehatan saluran cerna. Tidak langsung sakit, tapi pasti ada masa adaptasi, kemudian masa di mana mikroflora usus itu pasti juga akan butuh penyesuaian baru dengan pakan baru, spek baru. Nah, biasanya ini kayak langsung berimpact ke FCR itu sendiri. Ini saya kasih contoh ya, maksud saya kenapa kok kita harus berpikir dengan benar-benar bijak saat kita mau mengevaluasi atau merubah pakan yang mungkin yang biasa kita pakai levelnya sekian, campurannya sekian, mungkin akan diencerin campurannya, atau mungkin bahkan diganti mungkin ke pakan grade yang mungkin lebih rendah, atau mungkin beda jenis. Itu pastikan bahwa itu dilakukan dengan smooth, karena ini berdasarkan hitungan ya. Saat fase adaptasi, kalau adaptasinya bagus mungkin nanti performanya akan balik, tapi kalau dikasih pakan yang lebih encer mungkin bisa jadi performanya akan lebih turun. Jadi setiap kenaikan FCR 0,1% itu kalau kita kalikan harga pakan itu setara, sebenarnya kita kerugiannya itu tinggi loh. 0,1% aja tuh kita rugi Rp500. Nah, beda kalau kita tetap menjaga ayam kita mendapatkan asupan nutrisi yang stabil, yang nutrisinya bagus, terjaga, itu walaupun mungkin biaya pakannya nanti akan naik Rp100-200, misal harga jagungnya pas naik, atau mungkin harga konsentratnya juga pas lagi naik karena tren akhir tahun tadi. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan kita bahwa akan lebih milih mana antara cost yang naik, kita tetap jaga nutrisi, atau kita memang menurunkan gradual dengan risiko tadi FCR yang turun, mungkin malah kerugiannya jauh lebih besar dari kenaikan pakan itu sendiri. Jadi ini mungkin yang perlu kita bijak mengecek, karena beberapa peternak yang saya sempat diskusi juga, sebenarnya kalau kondisi-kondisi yang kayak kemarin sempat BEP-nya rendah sekali, itu kalau kondisi harga telur lagi nggak bagus gini, sebenarnya benernya tuh milih pakan yang tetap stabil bagus, atau milih pakan yang mungkin diencerin, atau mungkin pakan yang lebih di bawahnya. Beberapa peternak yang memang mereka benar-benar ngitung bisnisnya, menghitung di dalam pakannya, cash flow-nya,
mereka masih tetap milih memilih pakan-pakan yang memang kualitasnya bagus. Jadi kualitas pakan itu nggak gonta-ganti gitu istilahnya gitu. Mereka cari alternatif yang lain untuk menekan kos, tapi kalau pakan tetap listrik. Itu pendapatnya, karena memang mungkin secara short term atau secara singkat mungkin penggantian pakan atau pengenceran pakan itu bisa ngefek ke biaya produksinya, biaya pakannya mungkin akan turun 100 atau 200 rupiah gitu, dengan tadi kenaikan FCR yang mungkin bisa naik 0,1 atau 0,15 atau bahkan 0,2 dari penggunaan yang biasa. Ini kalau ayam-ayam yang terus terbiasa pakai istilahnya menggunakan pakan-pakan yang low, itu kalau menurut pengalaman beberapa peternak yang sempat saya ajak diskus bareng, memang dengan menggunakan pakan yang kualitasnya mungkin di bawah dibanding pakan yang kualitasnya tetap bagus dijaga, itu posisinya ayam-ayam yang pakai pakan bagus itu dia produksinya itu stabil. Kalau di sini ini saya kasih contoh aja, ini ada pakan yang nutrisinya kita lihat cukup densitasnya, nutrisinya cukup kental. Ini memang case puletnya, tapi kita lihat memang sebenarnya setelah umur 55, 57 ini malah trennya di farm ini malah dia masih sangat stabil sekali untuk menghasilkan hende yang seperti ini. Ini karena memang support dari nutrisi yang memang dia tetap jaga dengan kualitas yang baik, walaupun dengan kualitas DOC yang mungkin bisa tercermin di produksi di awal, tapi ayam yang mendapatkan nutrisi yang cukup, yang bagus, itu mereka akan bisa menghasilkan masa produksi yang stabil lebih panjang. Bayangkan aja ini umur 96, dia masih produksinya masih di 89-an ya, 89-an. Ini berarti kan kalau dipelihara sampai 100 minggu atau 110 minggu, ini dia masih sangat menguntungkan sekali. Beda kalau ayam-ayam yang mendapat pakan yang mungkin biasa atau diencerkan karena kondisi, diencerkan besok kendelin, encerkan kendelin. Nah ini umur 80-an aja mereka ayam-ayam tuh katanya produksinya sudah nggak bagus. Jadi keuntungan pakai yang kita menjaga ayam itu mendapatkan nutrisi yang bagus itu adalah ayam itu lebih produksinya lebih stabil sampai umurnya di atas 100 minggu, dan otomatis kan sebenarnya secara tidak langsung secara jangka panjangnya keuntungan yang bisa kita panen juga jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang menghemat kos pakan sementara tapi performanya sudah langsung drop, mungkin 85-90 sudah harus di afkir. Tapi kalau yang ini bisa sampai 110-an minggu. Nah ini yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan benar-benar sebelum mungkin kita menyentuh aspek pakan yang harus kita kendalikan sebelum untuk memastikan kita keuntungannya tetap terjaga. Mungkin itu dari saya nggih Bapak Ibu. Jika ada tambahan atau sharing juga monggo kita diskus bareng. Yang pasti harapan kita bisa tetap terus menjaga kondisi keuntungan cash flow di dalam usaha peternak ini tetap terjaga gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.